Baik Pak Jun, untuk supervisi yang akan dilakukan nanti di kelas, saya boleh minta modulnya. Ada. Kelas berapa nih Pak? Kelas 11. Kelas 11 matematika. Matematika wajib. Materinya tentang? Materinya tentang lingkaran. Di sini saya melihat tujuan pembelajarannya memahami hubungan sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama, memahami hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling, kemudian menerapkan teori lingkaran. Ini dalam satu pertemuan ya Pak? Dalam satu pertemuan. Dalam satu pertemuan. Untuk supervisi nantinya Pak, area pengembangan yang tidak dicapai apa Pak? Untuk pengembangannya yang pertama itu masalah pembelajaran sosial. Pembelajaran sosial. Yang kedua pembelajaran emosional. Jadi tentang emosionalnya. Kemudian yang ketiga pembelajaran berdifferensiasi. Untuk matematika sendiri untuk daya tangkap siswa itu kan berbeda-beda. Kemudian untuk materi-materi pendukung sebelum dari lingkaran itu sendiri juga berbeda-beda. Karena pada dasarnya pembelajaran lingkaran ini sudah pernah disampaikan di kelas 9. Di kelas 9 SMP gitu. SMP. Kemudian diulangi lagi di kelas 11. Dikembangkan di kelas 11. Oh, dikembangkan. Iya. Jadi area pengembangan yang tidak dicapai, pembelajaran sosial emosional, PSE, kemudian pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk strategi yang dipersiapkan, kira-kira untuk PSE-nya itu jenengan mau memberikan apa ke anak-anak? Kalau PSE-nya itu sosialnya kita akan memberikan SPT. Oh, Jadi sedikit permainan pada anak-anak agar anak-anak tidak merasa jenuh pembelajaran, karena biasanya kebetulan jadwal yang saya terima saat ini itu sekitar jam 10 sampai jam 3 siang. Jam siang ya? Ya, biar anak-anak biar fresh. Kemudian pembagian peran dalam kerja kelompok. Pembagian peran. Kemudian diferensiasi konten. Kontennya itu juga nanti dalam kelompok akan diberikan tugas yang berbeda-beda. Tugasnya yang berbeda. Nah, Bentuk artinya, produknya apa? ya, bentuk produknya artinya setiap nanti akan kita kelompokkan siswa berdasarkan kemampuan. Oh, berarti nanti soal yang diberikan ke anak-anak itu disesuaikan Disesuaikan dengan kemampuan. kesiapan belajarnya ya. Itu juga dengan prosesnya. Jadi pendampingannya nanti biasanya saya melakukan lebih banyak pada anak-anak kemampuannya. Tapi anak berkelompok dan ya. Tetap ya. Untuk diferensi produk ada Pak? Produknya ya. Hasil belajarnya anak-anak nanti dibuat apa? Targetnya. Ya. Targetnya jelas beda. Jadi kalau untuk yang anak dengan kemampuan yang biasa itu mereka sekedar paham ini sudutnya, sudut keliling, sudut pusat, kemudian bagaimana untuk mengukurnya. Tapi kalau untuk anak-anak yang mempunyai kemampuan lebih itu biasanya sampai ke bagaimana menerapkan pada kehidupan sehari-hari. Contohnya kita gunakan perlindungan pada menara di lantai. Berarti untuk itu kan perbedaan konten materi ya, sama soalnya dengan kegiatannya kan beda. Nah, kemudian untuk hasil produknya Pak, apakah ada yang untuk PPT, video, buat Tidak, tapi anak-anak nanti presentasi di depan. Oh, anak-anak presentasi semua kelompok? Semua mewakili dari kemampuan. Oh, berarti tidak semua kelompok? Tidak semua. Dari tingkat kemampuannya saja.
terima kasih Pak Jun, saya siap bersamai jenengan nanti ketika di kelas untuk mengajarkan materi lingkaran ini di kelas 11.5. Kelas 11.5. Terima kasih. Saya juga siap nanti ditemani. Semoga nanti berjalan sesuai yang Bapak harapkan dan tujuan pembelajarannya bisa tercapai dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, silakan berdoa dulu. Kelas. Terima kasih. Kemudian untuk hari ini yang nggak hadir, masuk semua, sehat semua. Kita untuk hari ini ada materi baru, bab 2, lingkaran. Lingkaran ini dulu sudah pernah dibahas ketika masih pandemi. Kemudian seperti yang sudah kita sepakati kemarin, kan minta ice breaking kan? Ya. Sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu. Silakan berdiri. Yang pertama, ice breakingnya ini mainan. Ada 3 kategori. Yang pertama ulang. Sambil ingat-ingat ya. Ulang itu kan panjang. Ular. Kemudian apa ular? Ular panjang. Ular pendek. Gajah besar. Semut kecil. Ingat ya. Oke. Sambil kita ucapkan, kita gerakan. Oke. Ular panjang. Ular kecil. Kemudian gajah semut kecil. Sekarang kita balik. Ular panjang. Ular panjang. Ular pendek. Gajah besar. Semut kecil. Siap? Siap. Insya Allah. Coba sekali. Ular Panjang. Yang kedua kan, clue yang kedua kan. Ular panjang. Ular pendek. Gajah besar. Semut kecil. Ular semut kecil. Ular Panjang. gajah Besar. terima kasih. Ini ice breaking itu seperti itu ya. Jadi seperti kayak yang kemarin diminta, Pak ada game, ada ice breaking, kita lanjut. Ada kemarin apa? Makan fisik sambil terjahit. Kemudian ini ada yang belakang ya. Tidak. Kita mulai dari tujuan pembelajarannya. Tujuan kita untuk pertemuan hari ini, hanya hari ini. Yang pertama, memahami hubungan bujur lilin yang menghadap pada bujur yang sama. Kita sambil mereview apa yang dulu sudah disampaikan di SMP, karena itu sebagai materi prasarat. Kemudian yang kedua, memahami hubungan antara sudut pusat dan sudut lilin yang menghadap pada bujur yang sama. Ingatkah?
Alhamdulillah tidak. Kemudian menerapkan teorema lingkaran dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait. Nah, kemudian kesepakatan kelasnya ini karena hari ini kita terangkan, kemudian kita bentuk kelompok, kemudian setelah itu kita presentasikan kelompok saya nanti ya. Kemudian setiap murid memiliki kesempatan yang sama untuk berpendapat. Yang kedua, semua murid berpikiran terbuka dan saling menghormati. Artinya nanti begitu ada yang presentasi, ada yang mendengarkan, kemudian kalau ada yang kurang paham bisa dipertanyakan. Kemudian yang ketiga, jika ada murid berbicara maka peserta lain mendengarkan. Kemudian berpendapat setelah dipersilakan. Yang keempat, yang kelima berpartisipasi penuh baik secara individu maupun kelompok. Kemudian peta konsepnya. Peta konsepnya ini yang pertama sudut keliling. Ya, dari lingkaran ini. Dari lingkaran ini kemudian ada 3 bahasan yang kita bahas hari ini: lingkaran dan ujung lingkaran, kemudian lingkaran dan garis lurus, kemudian lingkaran dan garis ujung. Kita bahas yang pertama ini dulu, pada pertemuan 1 ya, jadi pada pertemuan 1 lingkaran dan ujung. Kemudian ini lingkaran dan ujung lingkaran. Contoh real itu kan ada roda, kemudian ada mercusuar. Mercusuar diambil dari mananya? Dari lampunya. Jadi sebelum ada GPS, di situ pada masa sebelum ada GPS, Global Position System, mercusuar dibangun untuk menolong kapal bernavigasi sebagai utara. Sehingga kalau kita ambil gambarnya seperti ini. Lingkaran dulu. Jadi dari sini, dari lingkaran ini dinamakan apa? Tali busur. Tali busur ya. Lingkaran ini dinamakan tali busur. Kemudian ada beberapa komponen yang perlu kita diadakan, bahwa ada ini tali busur ya, ini lingkaran busur. Kemudian ada, kalau kita ambil di sini P, kita tarik garis dari sini. Yang tengah ini namanya apa? Garis jari. Jadi sudut pusat di sini adalah P. Kemudian jari-jari titik A, kemudian P. Ini disebut sebagai jari-jari. Jari. Lalu AB ini biasanya kita tuliskan kemudian kita kasih huruf. Ini disebut sebagai apa? Tali sebagai busur. Busur apa? Busur itu kan ada 2, busur minor dan busur mayor. Busur minor itu adalah ini busur minor. Sedangkan yang ini adalah busur mayor.
B. Ini disebut apa? Kali. Kali betul. Kemudian yang ini disebut sebagai disebut sebagai kemudian kalau ini kita tarik, maka yang di sini disebut sebagai ini Pak, disebut sebagai apa? Sebagai guling. Sebagai guling. Jadi ini komponen dari lingkaran. Kemudian sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya ada dua ya. Sifat-sifat lingkaran ada dua. Masih ingat? Ya. Yang pertama sudut pusat. Yang kedua sudut keliling. Ya, sudut pusat dan sudut keliling. Sifat lingkaran. Yang pertama ini sebuah lingkaran, sudut pusat, sudut pusat ya. Ini kita simpulkan dengan alfa. Ini A, B, T. Jadi sudut alfa itu sama dengan sudut A, B, A, E, B. Penulisannya setiap yang punya sudut. Penulisannya setiap yang punya sudut itu selalu ditulis di tengah. Ini boleh dibalik B, B, A. Kuncinya ada di sini. Nah, ini sudut pusat. Kemudian yang B, sudut keliling. Misalkan ini C, D. Ini sudut keliling. Sudut pusat titiknya berada di tengah. Sudut keliling titiknya berada di busur. Ya, busur. Sehingga sudutnya adalah apa? E, I, D atau sudut D, I, D. Ini ada dua sudut dalam lingkaran, sudut pusat dan sudut ini. Hubungannya bagaimana? Hubungan yang pertama, sudut pusat dengan keliling. Ini A, C, B, A, I, B. Hubungannya berapa? Sudut A, T, B sama dengan dua kali sudut A, I, B.
2 kali. Jadi sudut A, P, B itu 2 kali. Setengah dari sudut A, I, B. Jika sudut besar ini sama dengan ini, 2 kalinya sudut lele. Kemudian yang kedua, C, I, D sama F misalnya. Sehingga sudut alfa itu akan sama dengan sudut beta. Selama ujung ini sama, ya, selama ujungnya ini sama, maka besar sudutnya pasti sama. Contoh halaman 55 latihan 1. Diketahui titik O merupakan titik besar. Tentukan besar sudut A, O, C. Sudut A, O, C. Berarti berapa besar sudutnya? 36 itu kan sudut A, ABC. Berarti kalau sudut pusatnya 2 kalinya kan, berarti 72. Yang nomor 2, ruas garis BC merupakan diameter. Tentukan besar sudut A, D, C. Berarti berapa sudutnya kalau dia diameter? Nah, sudut diameter itu 180. Tetapi kalau untuk sudut BAC berarti 90. Bisa paham? Oke, sekarang untuk kelompok. Saya tunjuk 1, 2, 3, 4 isi, 5, 6. Satu kelompok. Silakan pindah ke sana. Pindah ke sebelah sana. Yang lain berdiri. Kawan kita. Terus 2, 3, 4, 6. Sini. Yang lain berdiri. Ya, 1, 2, 3, 4. 4 kan? Tambah mas. 2. Sudah. Kemudian soalnya beda ya. Soalnya saya bedakan. Soalnya saya bedakan yang sini. Yang sebelah sini halaman 59. Nomor 2 sama 3. Yang sini halaman 59 nomor 1. Yang sebelah sana halaman 56 nomor 4 dan 5. Halaman 56 gambar kemudian yang sana nomor 56 dan ini digunakan. Waktunya 10 menit, kemudian presentasi 10 menit.
dan 3 halaman 59. Oke, yang lain silakan perhatikan. Silakan interaktif. Baik, berdirinya kami di sini mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari kerja kami. Yang pertama kita mencari sudut AOB. Untuk mencari sudut AOB kita bisa lihat dari garis AOB. Dia membentuk diameter lingkaran, di mana sudut dari diameter lingkaran adalah 180 derajat. Untuk mencari sudut AOB kita bisa menggunakan dengan cara mengurangi diameter lingkaran dengan pusat sudut POB. Kita masukkan sudut-sudutnya, sudut AOB yaitu 180 derajat dikurangi sudut BOC yaitu 56 derajat. Maka dapat ditemukan sudut AOB misalnya 124 derajat. Untuk AOB sama dengan AOC dikurangi dengan BOC. BOC nya 56. Ya berarti 100 garis lurus diameter itu kan sudutnya 180. Kemudian dia kepotong sama BOC. Berarti kan 180 dikurangi dengan 56 sehingga hasilnya 100. Kemudian untuk ADB itu adalah sudut pusat. Sudut pusat ADB itu keliling dengan titik pusatnya di D. Dia setengah dari AOB. AOB nya adalah 124. AOB itu kan sudut pusat, sehingga hasilnya setengah kali 124. Jadi hasilnya adalah 62. Terima kasih. Terima kasih atas presentasinya. Kemudian materi awal ini nanti sebagai prasyarat untuk materi berikutnya. Materi berikutnya adalah garis singgung lingkaran. Dimohon untuk dipersiapkan. Sebelum kita akhiri silakan dibimbing dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Mimin, Pak Jun. Jadi Pak Jun perkenalkan, ini Bu Mimin, pengajar praktek saya. Dan Bu Mimin ini perkenalkan Pak Jun sebagai rekan sejawat yang kemarin sudah saya observasi. Kemarin kami sudah melaksanakan percakapan pra-observasi dan saya sudah melaksanakan observasi di kelas dengan Pak Jun. Kebetulan beliau adalah guru matematika mengajar di kelas 11. Jadi sekarang kami akan melakukan percakapan pasca observasi. Terima kasih Pak Jun. Kemarin kita sudah melakukan observasi di kelas dan sebelumnya juga kita sudah mengobrol pra-observasi, ya Pak. Kemudian untuk pasca observasi ini Pak, saya ingin tahu ketika jenengan kemarin sudah melakukan praktek pembelajaran di kelas, kemarin kebetulan materinya
lingkaran ya Pak, di kelas 11-5 ya Pak. Menurut Pak Jun, kira-kira hal baik atau kelebihan yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran apa saja Pak? Kalau saya menilai dari proses itu, karena ini sudah merupakan sebuah kebiasaan yang saya lakukan, bahwa hal baik yang ada, satu, kita selalu mengadakan pemetaan kemampuan. Artinya setiap anak potensinya selalu kita peta-petakan untuk membuat sebuah kelompok, kemudian kita buat konten yang berbeda sesuai kemampuannya, kemudian kita berikan bimbingan yang lebih kepada siswa yang pemahamannya kurang. Itu hal baik yang saya rasa cukup kita lakukan selama ini. Berarti dari penjelasan Pak Jun tadi, Pak Jun sudah melakukan diagnostik awal ya, melihat persiapan anak, tapi biasanya saya lakukan secara melalui dialog. Oh, dengan dialog, dengan lisan. Kemudian perasaan Bapak ketika setelah saya ikut bersama di kelas melihat Bapak mengajar, bagaimana perasaan Bapak? Kalau saya secara pribadi saya senang, karena begini, dalam proses pembelajaran itu kan tidak selamanya saya merasa lebih baik. Setiap orang itu pasti punya sisi negatif, sisi kekurangan. Sehingga ini ada yang mau masuk ikut saya mengajar, saya ucapkan terima kasih, karena dengan begitu saya bisa ada refleksi dari luar saya pribadi, sehingga ini sebagai motivasi saya, oh ternyata ada sisi yang bisa kurang. Jadi kemarin kita sudah sampaikan ada beberapa yang belum terlaksana. Kebetulan pertanyaan pemantik kemarin juga lupa tidak disampaikan, kemudian karena jamnya sudah mepet sehingga refleksi penguatan pada anak-anak juga lupa tersampaikan. Meskipun materi selanjutnya apa yang mau disampaikan anak-anak sudah tersampaikan, tetapi penguatannya ya terima kasih itu saya kan bisa memperbaiki diri lebih baik. Memang betul seperti yang Pak Jun katakan bahwa kita perlu orang lain untuk melihat kekurangan dari kita, kelebihan dari kita, dan apa yang disampaikan Pak Jun tadi sesuai dengan pengamatan saya kemarin, bahwa kemarin saya juga memberikan catatan selama observasi itu. Pak Jun sebenarnya di modul sudah ada, ya Pak, pertanyaan pemantik sudah ada, kemudian refleksi juga sudah ada, namun lupa belum tersampaikan. Kalau yang saya sekilas memberikan tanggapan kegiatan supervisi yang kemarin ya Pak. Jadi menurut saya kemarin kan aspek yang ingin dikembangkan oleh Pak Jun adalah pembelajaran berdiferensiasi dan PSE, sosial emosional. Dan itu sudah terjadi dalam pembelajaran kemarin dan itu sangat bagus, sudah sangat bagus sekali menurut saya. Dan materi yang disampaikan di modul juga sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah dengan perinci. Kemudian strategi diferensiasi kemarin yang Pak Jun berikan diferensiasi nomor proses juga. Kemudian proses itu kan yang saya lakukan kan membentuk kelompok sesuai dengan kemampuannya. Kemudian konten, artinya saya berikan lembar kerja siswa sesuai dengan kemampuan. Sehingga disitulah nanti kita akan ada pendampingan. Itu juga yang saya amati kemarin. Jadi scaffolding kemarin Pak Jun sudah memberikan perhatian yang lebih banyak kepada kelompok yang kurang mampu. Jadi kemarin saya ketika mengamati itu juga gitu. Pak Jun yang menunjuk beberapa anak, oke ini satu kelompok, beberapa anak satu kelompok. Soalnya saya sendiri ketika membentuk kelompok biasanya berdasarkan angka, nomor absen sebetulnya. Saya kemarin masih menebak-nebak, ini
berdasarkan apa ya? Ternyata setelah saya mengamati, oh ternyata dari kesiapan belajar anak, dan itu sudah sangat bagus, berarti dengan sudah mengetahui kemampuan awal begini. Kemudian juga pemberian soal yang untuk setiap kelompoknya. Dan yang saya salut kemarin bukan dengan bisa memposisikan diri bahwa kelompok ini loh yang butuh pendampingan itu gimana. Karena itu yang sering saya lupakan juga. Jadi kemarin sempat dapat komentar juga. Jadi untuk yang sudah mampu, Pak Jun lebih apa ya? Perhatiannya lebih sedikit karena iya. mereka kan hanya mengembangkan, jadi kita hanya mengarahkan saja. Sedangkan untuk anak-anak yang kurang itu kan kita harus ini apanya kita berikan materi prasyaratnya itu. Terkadang anak-anak juga lupa, sehingga dari situlah maka materi prasyarat itu juga kita harus berikan pemahaman juga pada anak-anak itu, sehingga perjalanan pembelajaran untuk matematika itu bisa berjalan dengan lancar. Karena matematika itu pelajaran yang kontinu. Ketika dasar tidak bisa, maka lanjutannya pasti tidak bisa. Berlanjut gimana? Negosiasi sudah terlaksana dengan baik. Kemudian ada tidak Pak untuk konten yang lain, strategi yang lainnya? Misalnya kan strategi pembelajaran ada 3 ya seperti yang kita ketahui. Proses sudah dilaksanakan, kemudian konten juga sudah. Untuk yang produk ini kemarin yang belum saya lihat. Jadi mungkin Pak Jun merasa bahwa oh lain kali saya ingin menerapkan ini yang produk, ibarat jadi produk mungkin dalam materi apa mungkin, atau mungkin dalam materi ini sebenarnya bisa dibuat diferensiasi produknya. Untuk materi kita ini sebenarnya bisa menghitung ya, hanya kalau pembelajaran kalau masih kayaknya sulit, cuman kalau pembelajaran di luar kelas itu bisa kita laksanakan. Kemudian pembelajaran menggunakan metode pembelajaran teknologi, insya Allah bisa kita laksanakan. Mungkin arah kedepannya di sana. Akan dilaksanakan ya. Kemudian kemarin saya mengamati untuk presentasi kelompok, atau mungkin kemarin itu keterbatasan waktu. Sebenarnya setiap kelompok harus presentasi apa yang mereka bisa. Jadi memang karena keterbatasan waktu, akhirnya hanya 2 kelompok saja. Jadi kemarin itu kita hanya mewakilkan dari kelompok yang sudah mampu 1, kemudian kelompok yang kurang mampu 1, sehingga dari situ kita bisa lihat atau bisa kita cek dari hasil pemahaman. Apakah nantinya pada pembelajaran selanjutnya kelompok yang belum tampil ini tetap presentasi atau melanjutkan ke materi yang baru? Biasanya ini sebelum saya melaksanakan pada materi baru, materi yang lama itu pasti saya ulang. Masih berlanjut. Jadi bukan kok tidak presentasi kemudian selesai, bukan, tapi kita lanjutkan. Baik Pak Jun, itu tadi pengembangan yang pertama ya. Untuk aspek pengembangan yang kedua adalah pembelajaran sosial emosional yang sudah jenengan terapkan di pembelajaran yang kemarin. SPID-nya itu. SPID. Ini bagaimana membuka fokus anak-anak, bagaimana membuka semangat anak-anak dengan permainan di awal. Di awal pembelajaran. Tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa ice breaking itu juga kita lakukan setengah, ya menghilangkan kejenuhan. Jadi intinya ice breaking itu relatif ya, mau dilakukan di awal, tengah, yang penting ketika anak-anak sudah mulai kondisinya turun, kita kembalikan fokus mereka. Ya. Baik, untuk yang PS yang pertama berarti itu untuk kesadaran diri, mengucapkan pikiran lagi. Kemudian kemarin saya melihat jenengan membentuk kelompok belajar di kelas. Nah, dan yang saya
awal amati itu Pak Jun membagi berdasarkan apa? Kan kemarin saya lihatnya jenengan tiba-tiba nunjuk desa ini ya, ini satu kelompok. Saya mikir ini berdasarkan apa? Ternyata setelah diamati dan setelah tanya jawab dengan saya tahu pembagiannya itu berdasarkan kesiapan ya, kesiapan belajar mereka. Nah, dari pembagian kelompok itu, menurut Pak Jun apakah sudah terlaksana dengan baik dalam segi kesadaran sosial? Kan kita tujuannya untuk kesadaran sosial ya, sama-sama kolaborasi kerjasama. Apakah sudah terlaksana dengan baik? Kalau yang saya lakukan itu saya menggunakan dari kemampuannya. Artinya kelompok anak-anak yang tidak menguasai prasyarat, kemudian kurang memahami materi prasyarat, kemudian sama anak-anak yang memang sudah benar-benar paham akan materi prasyarat. Sehingga materi prasyarat kalau dalam matematika itu kan sangat penting, karena matematika itu kan mata pelajaran yang berkelanjutan. Kita prasyarat tidak menguasai, maka pembelajaran selanjutnya juga akan mengalami kesulitan. Nah, dari situlah yang menjadi dasar saya untuk membuat kelompok berdasarkan kemampuan dari anak yang tidak ya pemahamannya kurang, kemudian yang sudah menguasai. Sehingga proses perjalanannya nanti akan sesuai dengan kemampuan. Baik, jadi kemarin sudah dikelompokkan berdasarkan kesiapan. Kalau jenengan amati, apakah dalam satu kelompok itu memang anak-anak sudah bekerja sama dengan baik, atau ada yang anak hanya numpang nama? Kan memang ada ya Pak, biasanya setiap kelompok itu berbeda. Iya, pasti ada. Jadi bagaimana Pak Jun menghadapi momen-momen seperti itu? Makanya ketika kita membentuk sebuah kelompok, ketika anak-anak bekerja kelompok, dan itulah peran kita. Artinya begitu kita mendampingi, kita bisa memberikan motivasi. Begitu kita mendampingi dari kelompok yang lain, kita dari situlah memang itu tidak instan akan berkurang, tetapi melalui sebuah proses mekanisme yang terus kita jalankan, insya Allah itu juga akan proses itu berkurang. Ketika motivasi dalam diri mereka sudah tumbuh. Dan memang benar seperti yang dengan katakan tadi, memang ada 1-2 anak yang pasif ya, dalam pembelajaran pasif. Tapi kemarin dengan tadi saya jelaskan bahwa dengan scaffoldingnya sangat bagus, memberikan perhatian ke kelompok yang memang membutuhkan perhatian lebih, dengan lebih sering berkunjung ke kelompok tersebut. Jadi anak yang awalnya malas, maksudnya kurang aktif dalam pembelajaran, akhirnya dia tidak tahu terpaksa apa memang kesadaran diri dia sendiri, akhirnya bisa mengikuti. Jadi banyak teman-teman gimana ini dan seterusnya dan akhirnya memunculkan motivasi ke anak, dan anak sudah bisa berperan aktif dalam kelompok tersebut gitu. Jadi memang seperti itu keadaannya. Kemudian ini kan materi lingkaran ini berlanjut di kelas-kelas selanjutnya ya. Jadi akan mengajarkan materi ini di kelas lain. Seperti yang sudah kita diskusikan ini tadi, bahwa setiap aspek ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk kekurangannya, apa rencana tindak lanjut Pak Jun untuk mengantisipasi bahwa kekurangan-kekurangan yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi di kelas lain selain kelas 11 kemarin? Artinya gini, kita melihat dalam proses pembelajaran itu kita akan selalu melihat kondisi anak. Bagaimana kondisi anak di saat itu, kemudian kondisi anak di saat-saat jam rawan. Ketika anak-anak di jam rawan itu mungkin kita akan lebih banyak di permainan. Artinya kita bukan hanya guyonan, bukan hanya bermain, tetapi materi yang kita berikan itu kita sampaikan juga di situ. Jadi tidak hanya sebatas bermain. Dari situ nanti saya meyakini bahwa anak-anak akan mempunyai semangat lagi, karena jam rawan itu kan biasanya
senang dalam memberikan pembelajaran, maka materi itu bisa terkenal. Baik. Jadi itu rencana sekali lagi Bapak ya, lebih membuat kelas nyaman dengan cara menyisipkan permainan, game-game yang juga bisa nantinya menyampaikan materi dari permainan tersebut. Nah, ini rencananya sangat bagus Pak Jun. Jadi saya menunggu kabar baik dari panjenengan bahwa ada peningkatan ya dari pembelajaran kita atau pelaksanaan PSE dan diferensiasi ini. Jadi, terima kasih Pak Jun, senang bisa melakukan supervisi dengan panjenengan. Saya bisa belajar banyak dengan panjenengan, terutama dalam hal scaffolding yang mungkin masih menjadi kelemahan dari saya. Kemudian SPG kemarin yang ular panjang dan seterusnya itu masih baru untuk saya dan mungkin bisa saya terapkan juga di kelas saya nantinya untuk referensi SPG. Nah, terima kasih Pak Jun. Saya yang terima kasih karena dengan adanya saya tidak main di dalam kelas, artinya kan saya ini Pak yang bilang artinya ada yang koreksi, kemudian ada yang berbalik masukan ke saya sehingga saya bisa berbenah lebih baik lagi. Sama-sama belajar ya Pak. Yes, selalu belajar. Peningkatan untuk kualitas pembelajaran anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.